Salam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai renungan buat kita semuanya yang diambil dari Matius 2 ayat 12. Ini adalah sebagai tema Natal Nasional 2022 yang telah ditetapkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI bersama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Matius 2 ayat 12, demikian firman-Nya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada 4 tokoh yang berperan dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Salah satunya yang pertama adalah orang Majus. Orang Majus ini dari timur. Siapakah mereka? Lalu berapakah jumlah mereka? Mungkin kedua pertanyaan ini cukup signifikan untuk dijawab dalam eksposisi ini. Untuk pertanyaan pertama, orang Majus bukanlah orang-orang yang berhikmat dalam pengertian umum, tetapi mereka yang telah mempelajari tentang perbintangan. Mereka adalah orang Babel yang ahli dalam astronomi atau ahli perbintangan. Mereka berasal dari timur. Ini merupakan istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang berasal dari Babel. Lalu melalui ilmu perbintangan yang mereka ketahui, mereka dapat menemukan petunjuk bahwa ada raja yang lahir di Yudea. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, perlu diketahui bahwa dalam tradisi memang akrab menganggap bahwa orang Majus itu ada 3 orang. Meskipun dalam narasi Matius ini tidak disebutkan sama sekali. Munculnya angka 3 ini tampaknya dideduksi dalam jumlah persembahan yang mereka bawa. Akan tetapi sepertinya sulit untuk menerima bahwa mereka hanya 3 orang saja, mengingat mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh dan kemudian mereka membawa harta benda yang cukup berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur, untuk dipersembahkan kepada Yesus. Sehingga apabila mereka hanya 3 orang saja, akan menjadi cukup riskan, karena bisa saja mereka akan dirampok di tengah jalan yang mereka lalui. Kedua, saudara-saudari, tokoh yang kedua adalah Herodes. Herodes ini adalah Herodes Agung. Dia adalah seorang Edom, bukan orang Yahudi. Dia disebut raja sebagai raja wilayah Romawi yang diangkat oleh Kekaisaran Romawi menjadi raja Yudea di tahun 40 sebelum Masehi. Dia merupakan pemimpin yang diktator, yang tidak mengindahkan moral. Tetapi yang menarik, dia juluki istilah keagungan. Mungkin ini karena keberhasilannya, karena dia berhasil membangun bait suci di Yerusalem dan kota Samaria.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tokoh yang ketiga adalah para imam dan ahli Taurat. Para imam bisa saja merujuk kepada ketua pengawal bait suci, ketua pelaksana harian dalam mingguan para imam, dan merekalah yang bertanggung jawab atas urusan keuangan. Dan ahli Taurat itu bisa merujuk kepada sekretaris atau juru tulis, tetapi bisa pula kepada seorang ahli di bidang hukum. Dalam konteks Injil Matius, imam memang seringkali disandingkan dengan ahli Taurat. Dan yang keempat, sebagai tokoh yang keempat adalah Maria, ibu Yesus yang melahirkan Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa saja yang kita lihat, yang dikisahkan di dalam perikop ini? Berikut ini beberapa poin penting dalam urutan cerita atau deskripsi penulisan, yakni yang pertama, orang Majus itu mencari-cari di mana Yesus dilahirkan, supaya mereka dapat menyembahnya dan memberikan persembahan kepadanya. Orang Majus itu bertanya secara khusus kepada Herodes, karena memang dalam perspektif mereka lahir itu adalah raja. Referensi mereka adalah Herodes, karena pada waktu itu ada raja di tanah Yudea, di Yerusalem. Akan tetapi justru mereka dapat menemukan tempat anak itu dilahirkan melalui tuntunan bintang. Keempat, penyembahan orang Majus kepada bayi Yesus ditandai dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Yang ketiga, peringatan dalam mimpi ini melalui teks yang kita baca tadi. Dalam Injil Matius memang seringkali perintah ilahi itu diberikan melalui mimpi. Kapan kisah ini terjadi? Apabila membaca perikop ini khususnya pada ayat 1, maka di sana jelas kita memperoleh informasi bahwa itu terjadi pada zaman Raja Herodes. Saudara-saudara yang terkasih, jawaban untuk beberapa pertanyaan yang di atas, Yesus lahir di Betlehem, menekankan bahwa dia adalah raja atau Mesias keturunan Daud. Jika kita lihat dari status orang Majus, mereka adalah melambangkan orang-orang non-Yahudi, tetapi mereka memperoleh anugerah atas kelahiran Yesus. Inilah yang menjadi salah satu dari ciri khas Injil Matius yang menekankan tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Orang Majus melihat bahwa anak yang lahir adalah raja, dan pada waktu itu Herodes adalah raja di tanah Yudea. Itulah sebabnya mereka bertanya kepadanya. Herodes berniat untuk membunuh bayi Yesus karena Herodes sadar bahwa dengan lahirnya anak itu, maka posisinya sebagai raja orang Yahudi menjadi terancam. Orang Majus tidak kembali sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Herodes kepada mereka. Mereka tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Raja Yudea atau Herodes dengan mencari jalur lain. Saudara-saudari yang terkasih, jelas melalui khotbah ini atau renungan ini ditegaskan bahwa Tuhan tadi memerintahkan supaya mereka pulang dengan jalan lain. Jalan lain artinya jalan yang terbaik, jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hal ini menegaskan pada kita, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, harus membawa pada keputusan tepat dan tegas.
Dan bagi setiap orang percaya, yakni mau mengikuti perintah Tuhan. Apa artinya setiap hari kita berdoa membaca Alkitab, lalu kita beralih ke jalan lain? Maka jika kita lihat posisi orang Majus tadi, mereka bukanlah orang Yahudi, bukan bangsa pilihan Allah sesuai dengan apa yang telah dikumandangkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang bangsa yang dipilih Allah. Tetapi mereka dianugerahkan untuk mampu menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik. Dan yang menjadi tekanannya adalah mereka mau menuruti perintah, walaupun itu dari bentuk cerita yang diperintahkan dalam mimpi, tetapi mereka mampu melakukan itu dengan beralih ke jalan atau ke jalur jalan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai implikasi dari perikop ini bagi kita, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus harus patuh, harus taat pada perintahnya. Dan setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia harus mampu meninggalkan perangai buruk, perilaku-perilaku yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Marilah meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Luruskanlah jalanmu di hadapan Tuhan dengan berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, supaya hidupmu semakin baik, supaya jalanmu semakin lurus, supaya perilakumu semakin baik di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, berkatilah kami untuk selalu patuh dan taat atas perintah-Mu, supaya kami senantiasa selalu berjalan sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami, dengan berjalan jalur yang Engkau tunjukkan kepada kami masing-masing, supaya kami mampu meninggalkan hal-hal yang tidak baik, sehingga kami akan diarahkan Engkau ke arah jalan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami. Terimalah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.